Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Video kali ini akan membahas tentang pendapatan nasional berkaitan dengan metode penghitungan pendapatan nasional. Semoga bermanfaat. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator untuk dapat mengukur laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat pada suatu negara dari waktu ke waktu. Metode penghitungan pendapatan nasional merupakan salah satu cara untuk menentukan jumlah atau besarnya nilai pendapatan nasional. Nah, ada 3 metode atau pendekatan di dalam menghitung pendapatan nasional, yaitu yang pertama ada metode atau pendekatan produksi atau product approach. Kemudian yang kedua ada metode atau pendekatan pendapatan atau income approach, dan yang ketiga ada metode atau pendekatan pengeluaran yaitu expenditure approach. Nah, kita akan mulai pembahasan kali ini dari metode penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi atau product approach. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang memberikan nilai tambah atau value added pada suatu barang. Metode penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambah atau value added dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, apa itu value added atau nilai tambah? Jadi, value added adalah selisih antara nilai produksi atau nilai output dan biaya atau nilai input. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan contoh berikut. Nah, jadi di sini ya kita bisa melihat ya, apabila kita menghasilkan kapas, maka harga dari kapas itu sendiri adalah 12.000. Ketika kapas itu diolah lebih lanjut menjadi benang dengan harga 16.000, maka di sini ada nilai tambah sebesar Rp4.000. Jadi selisih antara outputnya berupa benang seharga 16.000 dengan inputnya berupa kapas nilai 12.000. Jadi 16 kurangi 12 hasilnya adalah 4.000. Kemudian ketika benang diolah menjadi kain ya, kain seharga 26.000 ya. Jadi outputnya berupa kain 26.000, inputnya di sini berupa benang 16.000. Jadi ada nilai tambah sebesar 26 dikurangi 16 yaitu sebesar 10.000. Demikian juga ketika kain diolah menjadi baju, di sini total nilai tambahnya yaitu sebesar 24.000. Selisih antara outputnya berupa baju 50.000 dan juga inputnya di sini berupa kain 26.000. Jadi di sini total value added atau total nilai tambahnya adalah sebesar 50.000. Nah, dari perhitungan tersebut, besarnya sumbangan bagi pendapatan nasional adalah sebesar produk akhir yang dihasilkan, yaitu berupa baju. Jadi nilai value added atau nilai tambahnya sama, yaitu 50.000. Nah, di sini total nilai tambah ya 50.000 sama dengan harga baju itu sendiri, 50.000. Nah, penggunaan nilai tambah dalam perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dilakukan untuk menghindari terjadinya perhitungan ganda atau double counting di dalam menghitung pendapatan nasional. Karena jika terjadi perhitungan ganda atau double counting, maka angka pendapatan nasional bisa menggelembung beberapa kali lipat dari angka yang sebenarnya. Seperti contoh yang tadi sudah dijelaskan, apabila perhitungan nilai produk didasarkan pada nilai akhir benang, nilai akhir kain, ya, maka akan terjadi perhitungan ganda atau double counting. Karena nilai akhir baju sudah mengandung sebagian nilai akhir dari kain, dan nilai akhir kain juga sudah mengandung sebagian dari nilai akhir benang. Secara matematis, perhitungan pendapatan nasional dengan metode produksi dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Y atau yearly income, pendapatan nasional ya, kita lambangkan dengan Y, itu sama dengan harga barang dikalikan dengan jumlah barang. Nah, di sini adalah harga barang yang pertama sampai dengan harga barang yang ke N. Demikian juga dengan jumlah barang yang pertama sampai dengan jumlah barang yang ke N.
Jadi sekali lagi, untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi bisa dihitung dengan cara menjumlahkan hasil kali dari harga barang dan juga jumlah barang yang dihasilkan dari barang pertama sampai dengan barang ke N. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan penjelasan yang kedua, yaitu tentang metode penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan atau income approach. Nah, penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan itu dilakukan dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Untuk lebih bisa memahami dan mengingat rumus ini ya, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa itu faktor produksi dan apa imbalan atau pendapatan yang diterima bagi mereka yang memiliki faktor-faktor produksi ini. Jadi faktor produksi itu ada 4 ya. Yang pertama ada sumber daya alam, natural resources ya. Nah, untuk mereka yang memiliki faktor produksi sumber daya alam, dalam hal ini tanah misalnya ya, mereka akan memperoleh imbalan berupa sewa atau rent, yang dalam hal ini dilambangkan dengan lambang R ya. Kemudian yang kedua, ada faktor produksi sumber daya manusia atau human resources ya. Nah, bagi mereka yang memiliki faktor produksi sumber daya manusia, dalam hal ini mereka yang bekerja ya, mereka akan memperoleh imbalan berupa gaji atau upah, wage ya. Lambangnya di sini adalah W. Kemudian yang ketiga ada faktor produksi modal, capital ya. Nah, bagi mereka yang memiliki modal, mereka akan memperoleh imbalan atau pendapatan berupa bunga atau interest ya, yang dilambangkan dengan lambang I. Kemudian yang terakhir yang keempat ada faktor produksi berupa skill atau kewirausahaan atau juga kadang dikenal dengan istilah entrepreneur ya. Nah, untuk wirausahawan ini mereka akan memperoleh imbalan atau pendapatan berupa laba usaha atau profit atau keuntungan yang dilambangkan dengan lambang P. Nah, sehingga di sini ketika kita tahu faktor produksi itu ada apa saja, kita tahu imbalannya berupa apa saja, maka akan lebih gampang bagi kita untuk memahami dan mengingat bagaimana cara menghitung pendapatan nasional dengan metode pendapatan, yaitu dengan menjumlahkan imbalan atau pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Jadi kita tinggal menjumlahkan sewa atau rent ditambah upah atau wage ditambah bunga atau interest dan ditambahkan dengan laba usaha atau profit. Jadi kalau kita rumuskan yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Koreksi ini kita pakai I kecil ya. Nah, jika sudah jelas kita akan lanjutkan dengan metode yang ketiga, yaitu metode penghitungan pendapatan nasional dengan metode pengeluaran atau pendekatan pengeluaran, expenditure approach. Nah, penghitungan pendapatan nasional dengan metode pengeluaran dilakukan dengan cara menjumlahkan pengeluaran dari berbagai sektor atau pelaku ekonomi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita harus tahu pelaku-pelaku ekonomi itu ada siapa saja sih? Ketika kita tahu pelaku ekonomi itu ada siapa-siapa saja dan pengeluaran yang dilakukan berupa apa saja, maka akan lebih gampang bagi kita untuk bisa memahami metode pengeluaran. Nah, jadi pelaku ekonomi di sini ada 4. Yang pertama ada rumah tangga konsumsi atau RTK. Nah, pengeluaran dari RTK di sini yaitu berupa konsumsi, kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang, consumption. Nah, lambangnya di sini adalah C. Kemudian yang kedua ada pelaku ekonomi yaitu RTP, rumah tangga produksi, di mana pengeluaran dari produsen ini atau rumah tangga produksi ini adalah berupa investasi, investment ya. Jadi kegiatan penanaman modal ya untuk bisa menghasilkan barang dan jasa, dilambangkan dengan I, investment ya. Nah, kemudian yang ketiga pelaku ekonominya ada pemerintah, government ya. Pengeluaran pemerintah di sini yaitu adalah berupa belanja pemerintah atau government expenditure ya. Di sini dilambangkan dengan G. Nah, kemudian
Yang terakhir, yang keempat, ada masyarakat luar negeri. Pengeluarannya berupa ekspor neto. Jadi ekspor neto di sini dihitung dengan cara ekspor dikurangi dengan impor atau kita lambangkan X min M. Nah, apabila nanti ketika kita berhadapan dengan soal ekspor itu sudah diketahui, maka kita tidak perlu lagi menyelisihkan antara ekspor dengan impor. Kecuali di soal itu belum diketahui nilai ekspor netonya, baru kita kurangkan ekspor dan juga impornya. Jadi di sini sekali lagi metode pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan pengeluaran dari berbagai pelaku ekonomi. Nah, yaitu kita jumlahkan pengeluarannya. Konsumsi berarti ditambahkan dengan investasi, ditambahkan dengan belanja pemerintah, dan ditambahkan dengan ekspor dikurangi dengan impor atau ekspor neto. Yang bisa dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soal dan pembahasannya. Nah, ini soal dari ujian nasional tahun 2005 ya. Di sini diketahui komponen perhitungan pendapatan nasional ya. Pertanyaannya di sini adalah nilai dari pendapatan nasional apabila dihitung dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Nah, jadi kita harus tahu di sini komponen pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan seperti yang tadi sudah dijelaskan ada apa saja. Ada berupa pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi, yaitu ada sewa, ada upah, ada bunga, dan laba. Yaitu sewa tanah senilai 1 juta, kemudian dijumlahkan dengan upah tenaga kerja Rp500.000, tambah dengan bunga modal Rp200.000, dan laba pengusaha Rp10.000. Sehingga kalau dijumlahkan hasilnya yaitu Rp1.710.000. Nah, jadi jawabannya adalah D. Jadi nilai dari pendapatan nasional dihitung dengan menggunakan pendekatan pendapatan adalah Rp1.710.000. Jadi yang kita pakai hanya komponen-komponen yang berhubungan dengan perhitungan tersebut. Sedangkan untuk yang lainnya ya tidak usah diperhitungkan ya. Kemudian kita lanjutkan soal yang kedua, yaitu ujian nasional tahun 2006 ya. Jadi diketahui data perekonomian yang ditanyakan adalah perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Nah, jadi seperti yang sudah tadi disampaikan, untuk komponen dari perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran yaitu adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi berupa konsumsi atau konsumsi masyarakat, kemudian ada investasi, di sini ada investasi total ya. Kemudian ada belanja pemerintah, kemudian ada ekspor neto yaitu nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor. Ya, jadi kita tuliskan Y sama dengan C plus I plus G plus ekspor min impor. Nah, di sini C-nya yaitu konsumsi masyarakat 170.000 ditambah dengan investasi total 320, ditambah dengan belanja pemerintah 245, dan ditambah dengan ekspor neto yaitu 125 dikurangi 200. Jadi ekspor netonya di sini negatif. Ya. Sehingga hasil akhirnya yang diperoleh adalah nilai pendapatan nasionalnya sebesar 660 triliun rupiah. Karena di sini angkanya dituliskan dalam triliun rupiah. Ya, bagaimana, sudah jelas ya? Jadi demikian tadi perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Nah, demikianlah penjelasan kali ini tentang metode penghitungan pendapatan nasional. Semoga dapat dipahami ya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Tetap semangat dan stay safe.